Pemirsa, kasus gagal ginjal akut menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi lonjakan lebih dari 35 kasus pada bulan Agustus 2022. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengungkapkan terdapat 255 kasus gagal ginjal akut pada anak hingga 24 Oktober 2022 yang terjadi di 26 provinsi. Kementerian Kesehatan menyampaikan perkembangan terbaru kasus gagal ginjal akut pada anak hingga Senin 24 Oktober. Jumlah kasus yang kini menjadi perhatian pemerintah setelah adanya cemaran senyawa kimia pada obat tertentu itu menjadi 255 kasus, 143 diantaranya dilaporkan meninggal dunia dan bukan merupakan kasus baru. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa 25 Oktober mengungkapkan kasus gagal ginjal akut telah terjadi di 26 provinsi dalam tingkat kematian atau fatality rate akibat penyakit tersebut sekitar 56%. Dari data ini ada penambahan 10 kasus dan 2 kasus kematian. Namun, 10 kasus ini dan 2 kematian ini adalah kasus yang lama terlambat dilaporkan yang terjadi pada bulan September dan awal Oktober tahun 2022. Jadi bukan kasus baru ya. Muhammad Syahril menambahkan bahwa kasus gagal ginjal akut terjadi setiap tahunnya namun dengan jumlah yang sangat kecil atau sekitar 1 hingga 2 kasus setiap bulannya. Meski begitu, Kemenkes merespon cepat dengan melakukan penyelidikan dan penelitian penyebab gagal ginjal akut pada anak. Hasil identifikasi bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, serta profesi terkait lainnya menjurus pada salah satu penyebab, yaitu intoksikasi obat atau adanya cemaran senyawa kimia. Adapun surat edaran Kemenkes pada 18 Oktober lalu yang menginstruksikan untuk tidak menjual dan meresepkan obat sirup pereda demam untuk anak, baik di puskesmas, fasilitas kesehatan, maupun rumah sakit untuk sementara, berhasil mencegah munculnya kasus baru. Hal itu berdasarkan tidak adanya laporan pasien anak dengan gagal ginjal akut baru di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau Rumah Sakit Rujukan sejak 20 Oktober 2022.